Shalom, oras manuguk madihita saluna. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari yang indah ceria ini, kita akan beribadah untuk memberangkatkan kita menjalani hari yang Tuhan berikan. Asini roha madihamu, doho dami nasian amat tadi bata, nang anak-na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini, sesuai dengan Almanak HKBP pada hari Kamis 16 Juli 2020, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 13, Heber 4 ayat 10 tolu. Jaladanga dong natinopa na oding sia jolona, tuk saluhu do tedek, swadong na hukup di ida matana, tu ibana do hita merdabu-dabu. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ada satu ilustrasi yang mungkin sudah pernah kita dengar. Ada beberapa anak kecil yang sangat tertarik dengan buah mangga yang dimiliki oleh salah satu tuan rumah. Tuan rumah ini terkenal dengan pelitnya. Lalu karena mereka ingin makan mangga, bagaimana caranya ya? Lalu mereka berencana untuk mencuri dan sepakat. Kemudian salah seorang mengatakan, saya yang akan memanjat dan kalian melihat dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari mana datang orang yang mungkin melihat kita. Lalu tiba-tiba ada salah satu anak mengatakan, lalu yang melihat ke atas siapa? Di atas siapa rupanya yang ada? Ada Tuhan yang melihat kita. Dan mereka berhenti dan saling melihat. Dan akhirnya mereka tidak jadi mencuri mangga itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita menganggap bahwa Tuhan tidak melihat kita. Mungkin ketika mengalami penderitaan, kita merasa Tuhan tidak melihat kita. Tuhan mengabaikan kita. Buktinya sampai sekarang kok masih banyak hal kesulitan yang saya hadapi. Di mana kau Tuhan? Atau di pihak lain, ketika kita melakukan kesalahan, hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak melihat kita. Padahal kita mengetahui Allah kita itu, Allah yang kita sembah itu, Allah yang maha mengetahui, omniscience, Allah yang maha kuasa, omnipotens, Allah yang maha hadir di mana saja, omnipresent. Itulah yang diingatkan dalam teks kita hari ini melalui surat Ibrani. Ketika orang Kristen pada waktu itu mengalami penderitaan, ada sebagian menganggap bahwa mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan, tidak dilihat oleh Tuhan. Karena begitu sesaknya penderitaan, tantangan, hambatan yang mereka alami sebagai pengikut Kristus. Lalu penulis kitab Ibrani menguatkan mereka sesuai dengan ayat kita hari ini, bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia.
penderitaan yang dialami Kristen pada waktu itu, pastilah Tuhan melihatnya. Oleh karena itu, inilah penguatan juga kepada kita saat ini. Bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan mengenal kita. 1 Korintus 4 ayat 5 dikatakan bahwa Ia akan menerangi apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Bahkan akan memperlihatkan apa yang direncanakan oleh hati. Kisah Para Rasul 15 ayat 8 dikatakan Allah mengenal hati manusia. Jangankan perbuatan kita dilihat, bahkan niat di dalam hati, di dalam pikiran juga Dia ketahui. Sehingga tepatlah seperti dikatakan pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 1-3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Jadi semuanya nyata di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Sekecil apapun perbuatan kita, semuanya nyata di hadapannya dan akan disikapkan. Oleh karena itu jangan kita berusaha menutupi. Manusia bisa kita bohongi dengan segala perbuatan kita, namun Tuhan melihat dengan nyata. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan, maka mari kita menjaga sikap kita, menjaga hidup kita, perilaku kita, agar kita berani seperti pemazmur, selidiki aku ya Tuhan, apakah jalanku serong, apakah jalanku lurus. Karena yang kita lakukan itu semuanya diketahui oleh Tuhan kita. Kita tidak perlu berpura-pura, namun inilah hidup kita. Kalaupun kita melakukan kesalahan, segera kita datang kepada Tuhan memohon ampun. Karena sekecil apapun, sepintar apapun kita menyembunyikan apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab pada waktunya. Jadi mari kita jalankan hidup kita ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan lagi kita berpikir Tuhan tidak melihat kita. Tuhan hanya melihat beberapa orang. Tuhan memperhatikan langkah-langkah kita, bahkan niat rencana kita. Dan oleh karena itu, jaga dirimu, jamotor dirim, waspadalah dalam segala hal. Karena iblis senantiasa mau menjatuhkan kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah kiranya hikmat dari Tuhan menguatkan kita menjalani harinya di dalam terang yang dikehendaki oleh Tuhan. Shalom Horas Madihita.